Perkenalkan, nama saya Chun Chun. Saya adalah pendiri dan pemilik daripada BRC Mini Farm yang bergerak di bidang budidaya lobster air tawar dan juga jual beli lobster air tawar. Kemudian saya juga pemilik daripada lobsterairtawar.com dan juga sekaligus sebagai penulis buku tentang lobster air tawar. Jadi lobster air tawar ini menurut para ahli sebenarnya dulunya berasal dari laut yang mungkin beradaptasi di muara sungai dari air asin, kemudian pelan-pelan jadi air payau dan akhirnya menjadi air tawar. Dan di seluruh dunia sebenarnya lobster air tawar ini terdapat di berbagai benua. Nah, kemudian yang kita budidayakan di sini itu diimport dari Australia. Di Australia sendiri lobster air tawar ini diambil dari alam. Jadi dari sungai Flinders dan sungai Gilbert yang kemudian karena diambil dari situ karena masing-masing memiliki spesifikasi yang baik. Jadi ada satu sungai lobsternya pertumbuhannya cepat, satu sungai jumlah telurnya banyak. Kemudian itu masuk ke sebuah lembaga riset pemerintah di Australia namanya Walkamin Research Center di kota Walkamin. Di situ ada satu orang profesor yang kemudian meneliti dan kemudian mengembangbiakan, dikawinkan, disilang dan sebagainya di antara dua spesies itu dapatlah generasi pertama yang pertumbuhannya lebih cepat. Kalau nama latinnya lobster air tawar dari Australia ini adalah Cerat quadricarinatus atau orang juga populer bilang red claw karena lobster air tawar ini yang jantan capitnya ada merahnya. Seperti itu. Nah, kenapa kita pakai dari sana? Yaitu karena pertumbuhannya cepat dan jumlah telurnya banyak. Jadi kalau kita untuk secara komersil, secara bisnis ini menguntungkan karena dengan pakan yang tidak terlalu banyak, pertumbuhan cepat sehingga bisa lebih cepat dijual. Sebenarnya awalnya sendiri saya budidaya lobster itu kurang lebih tahun 2002. 2002 itu saya ada main ke satu tempat ke rumah kawan saya begitu ya. Dan ternyata orang tuanya itu memelihara lobster air tawar di akuarium. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi lobster tapi di akuarium dan di air tawar. Karena biasanya yang kita tahu lobster itu di laut begitu kan. Kok ini bisa di air tawar. Ini suatu hal yang menarik. Lalu kemudian diselidiki ternyata lobster air tawar ini kadar kolesterolnya lebih rendah daripada lobster laut. Sehingga aman buat misalnya yang masalah dengan kolesterol dan sebagainya. Lalu kemudian juga setelah diteliti lagi, lobster air tawar ini tidak menimbulkan alergi seperti halnya seafood. Jadi orang yang alergi makan udang, makan seafood dan sebagainya itu bisa makan lobster air tawar ini. Nah, ini suatu hal yang bagi saya suatu hal yang menarik dan nilai tambah untuk mengembangbiakan lobster air tawar ini. Dan lobster air tawar ini karena dibudidayakan, ukurannya bisa diatur, panennya mau kapan, mau ukuran 50 gram bisa, 100 gram bisa, 200 gram bisa, bahkan kalau mau sampai lama sekali mungkin bisa sampai 500 gram, begitu. Nah, itu sehingga bisa diatur harga jualnya. Kenapa lobster laut selama ini harga jualnya mahal? Ya tentu karena ukurannya besar. Sekali makan mungkin 500 gram, 1 kilo, begitu kan, sehingga sekali keluar uang bisa jutaan rupiah, begitu. Sedangkan lobster ini bisa diatur ukurannya, sehingga harga jualnya bisa lebih terjangkau. Untuk sekedar info, lobster air tawar kalau kita dipelihara di air bersih, itu warnanya jadi biru. Bagus sekali. Jadi sangat menarik. Jadi nggak cuma hanya untuk konsumsi. Dulu awal-awal itu sebenarnya tahun 2002 saya budidayakan tuh orang banyak beli tuh buat hias. Karena pelihara di akuarium gitu kan. Di bawah tuh jalan-jalan lobster air tawar, warnanya biru begitu. Wah, menarik sekali begitu ya. Jadi saya jual kebanyakan anakan. Nah, cuma memang dalam berjalannya waktu saya pikir ini kalau orang cuma beli buat hias, ya buat ditaruh di akuarium, dipelihara saja gitu kan. Nanti kalau dia nggak mati-mati kan dia nggak beli lagi kan. Saya pikir, wah ini kalau mau jangka panjang, saya gimana ya? Kalau nanti produksi makin banyak, jual ke siapa kalau cuma menjual hias kan? Maka kemudian saya pikirkan ini kalau memang mau jangka panjang, itu harus dikonsumsi, harus dimakan. Jadi karena aslinya awalnya di Australia memang buat dikonsumsi, memang buat dimakan begitu kan. Jadi saya budidayakan lobster air tawar ini, saya coba kembangkan bagaimana nih caranya ngebesarinnya. Saya coba di akuarium, saya coba di kolam semen, saya coba di kolam tanah, saya coba di keramba terapung. Itu tujuannya apa? Mencari cara bagaimana supaya lobster air tawar ini bisa bertumbuh dengan cepat tapi juga ekonomis. Tapi saya coba di kolam tanah justru lebih bagus karena saya teliti memang lobster air tawar ini di Australia asalnya itu dibudidayakan di kolam tanah dan awalnya pun juga dari alam, dari sungai, dari danau yang notabene airnya butek dan sebagainya, dan itu oke buat lobster air tawar. Jadi kemudian saya kembangbiakan di situ, saya coba sewa kolam di daerah Bogor, saya coba budidayakan dan sebagainya. Dan secara berjalannya waktu, setelah saya sudah bisa berhasil budidayakan pembesaran, memang banyak orang yang tanya, Pak,
gimana sih cara budidayanya, cara besarinnya gimana. Kemudian saya jelasin satu-satu begitu. Cuma memang ya kalau datang satu-satu kan ribet begitu ya. Akhirnya saya bikin pelatihan, kelas-kelas pelatihan. Jadi ada orang datang, nanti saya kalau mau pelatihan angka sekian gitu. Akhirnya kita bikin kelas-kelas dan itu berjalan terus sampai sekarang. Jadi orang-orang yang memang mau budidaya lobster itu kita sediakan waktu untuk itu. Dan juga kalau memang waktunya untuk hari tertentu sulit, bisa juga ada namanya kelas pelatihan pribadi. Jadi orang itu bisa satu orang pun juga datang, nanti ada pelatihannya. Nanti cuma kalau pribadi nanti yang melatih ada staf saya. Kalau untuk kelas yang secara jumlah banyak minimal 20 orang, itu nanti yang melatih saya sendiri, seperti itu. Jadi setelah itu berjalan, orang udah kemudian berhasil budidaya, kemudian banyak juga yang bertanya, Pak, ini nanti kalau saya udah ada hasil kan kita baru mulai nih, hasilnya masih sedikit. Itu kemudian bagaimana Pak jualnya? Kalau cuma dikit nanti tawarin ke restoran kan, nanti restoran bilang kapan lagi bisa kirim? Terus kalau kita jawab, oh ya nanti mungkin 6 bulan lagi ya, tentu restorannya kan nggak mau beli, ntar kan minggu depan nanti orang mau makan, gimana gitu kan? Terus orang tersebut, ya kemudian saya bilang, ya udah gini aja, kalau memang jumlahnya masih sedikit, jual ke saya aja. Jadi akhirnya saya jadi trading lagi, jadi nampung dari mitra-mitra yang udah produksi itu, yang udah saya training, mereka kemudian jual hasilnya ke saya tampung, dikit-dikit jadi banyak, begitu kan, kemudian saya bisa supply ke restoran secara rutin dan continue. Jadi dari situ saya kemudian istilahnya jadi jual beli lobster air tawar. Kurang lebih seperti itu. Dan juga ada juga beberapa orang yang wah saya mau ngembangkan nggak skala kecil nih, saya mau ngembangkan skala besar. Nah saya juga membantu mereka secara konsultan. Jadi saya nanti ada datang ke lokasi, ada yang di luar kota, ada yang di luar pulau. Kemudian saya survei kolamnya, saya survei airnya, saya tes kondisi airnya, terus saya bantu dia desain kolamnya, kemudian perhitungan-perhitungan secara bisnisnya, kemudian apa yang diperlukan dan sebagainya. Jadi saya bantu full secara assist yang mau budidaya itu secara konsultan gitu. Jadi sebenarnya untuk kedepannya itu pangsa pasar di lobster air tawar sangat tinggi sekali dan kebutuhannya sangat banyak. Jadi kita butuh banyak orang yang membudidayakan lobster air tawar ini, baik itu mungkin skala rumahan, skala menengah maupun skala besar, seperti itu. Baik, untuk kawan-kawan di rumah kalau yang mau budidaya lobster air tawar ini, yang paling pertama yang penting harus diperhatikan adalah kondisi airnya. Jadi pertama yang harus dicek adalah air yang akan digunakan buat pemeliharaan lobster itu seperti apa. Jadi bisa menggunakan air tanah, air pump, atau mungkin air sungai pun juga bisa. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pH airnya. pH airnya itu harus kurang lebih 6,5-8. pH air adalah kadar keasaman air. Nah, jadi kalau pH-nya makin tinggi itu makin basah, kalau makin rendah itu makin asam. Nah, itu harus diperhatikan. Yang kedua adalah kandungan oksigen di dalam air. Jadi, lobster air tawar ini hidup di dalam air dan dia bernapas di dalam air. Sehingga yang harus diperhatikan adalah kandungan oksigen di dalam air. Yang ketiga adalah, ini perlu nggak perlu sih, jadi kadar salinitas air. Jadi salinitas air itu adalah kadar asin atau tidak asinnya suatu air. Ini biasa kalau di pinggir pantai sih, itu lobster air tawar ini hidup di air tawar, 0 sampai 3 ppt. Jadi kemudian yang terakhir adalah kadar amoniak di dalam air, kadar racun di dalam air. Jadi kalau lobster air tawar dipelihara terus ada pemberian pakan, kemudian ada sisa makanan, lalu ada kotoran lobsternya, itu akan bisa menimbulkan amoniak. Kalau dalam jumlah banyak bisa menimbulkan kematian buat si lobster. Itu adalah karakteristik air yang perlu perhatikan. Yang kemudian juga yang perlu perhatikan adalah yang terakhir adalah suhu air. Nah, jadi kalau suhu airnya terlalu dingin, itu maka pertumbuhan lobster akan lambat. Kalau suhu airnya lebih panas, kurang lebih yang bagus adalah 24-30, maka lobster akan tumbuh dengan baik dan optimal. Jadi itu yang pertama, harus diperhatikan. Yang kedua adalah, kalau mau melihara lobster air tawar, tidak boleh menggunakan air tanah yang baru. Jadi misalnya air tanah baru dipompa, masuk ke akuarium, langsung lobster dimasukin, itu nggak boleh. Kenapa? Kalau air tanah yang baru itu, dia masih memiliki pH yang rendah dan kadar oksigennya juga rendah. Jadi perlu ditaruh dulu di akuarium, dibiarkan selama 24 jam dengan diberi gelembung udara supaya kadar oksigen masuk dan juga kadar pH-nya naik ke titik normal. Jadi kalau semua itu udah dipenuhi, baru kemudian kita beli lobster air tawarnya, kita masukkan ke sana untuk dipelihara. Jadi sebenarnya sangat sederhana. Cukup akuarium, air, gelembung udara. Itu saja. Nah, setelah itu lobster dimasukkan,
Dan kalau misalnya kita mau membudidayakan lobster di satu akuarium ukuran 1 meter kali setengah meter, tinggi kira-kira 30 cm dengan air kurang lebih 20 cm, maka kita membutuhkan satu set indukan. Satu set indukan itu isinya adalah 5 betina, 3 jantan. Itu di set untuk satu akuarium. Jadi kita gabungkan bersama-sama di situ, 5 betina, 3 jantan. Paling cepat, itu kurang lebih sekitar 2 minggu, itu mereka sudah ada yang kawin dan bertelur. Mereka akan kawin dulu, lalu sperma ditaruh di perutnya si betina, lalu kira-kira 24 jam kemudian, telur akan keluar dari dalam betinanya tersebut, lalu dibuahi dengan spermanya dan turun ke ekornya si betina. Jadi si telur itu akan ada di dalam ekornya itu, selama kurang lebih 5 minggu. Setelah 5 minggu di ekornya itu, maka telur akan mulai ada kelihatan matanya, nanti pelan-pelan ada kelihatan antenanya, lalu kakinya, dan seterusnya. Dan setelah 5 minggu, pelan-pelan satu demi satu lobster air tawar bayi-bayi itu akan lepas dari ibunya. Dan setelah dia lepas, itu bayi lobster itu sudah dianggap dewasa karena dia sudah bisa cari makan sendiri. Jadi kita kasih makan dengan menggunakan pelet lobster. Jadi pelet lobster ada 2, satu yang sebesar pasir, satu lagi kira-kira sebesar beras. Yang sebesar pasir itu digunakan buat bayi tadi. Kalau yang sebesar beras itu digunakan buat indukan atau anakan lobster yang ukuran 2 inci atau 2 bulan ke atas. Jadi dengan cara itu kita bisa budidayakan lobsternya. Satu betina itu kira-kira bisa menghasilkan sekitar 200 sampai 1000 anakan. Tergantung kepada ukuran lobsternya. Makin besar indukannya, maka jumlah anakannya akan makin banyak. Seperti itu. Nah, setelah dia dikawinkan di satu akuarium, lalu ada yang bertelur tersebut dipindahkan ke akuarium yang lain. Supaya nanti dia menetas di akuarium lain, nanti anak-anaknya akan nyebar semua, lalu kita kasih makan. Setelah anaknya lepas dari ibunya, maka anak si indukannya itu sudah bisa dipindahkan, lalu dikawinkan dengan yang lain lagi. Kemudian tinggal anakannya dirawat. Cara perawatannya gimana? Kalau kita kasih makan, lalu ada kotoran di situ, kita selang, kita sedot kotorannya, nanti air turun sedikit, tambah lagi air sedikit. Ingat, tidak boleh sedot airnya lebih daripada 50%. Itu bahaya. Karena kalau kita airnya sedot sampai lebih dari 50%, lalu kita tambah air baru lagi 50% lebih, itu akan mengakibatkan perubahan pH. Perubahan kondisi air di dalamnya. Sehingga itu akan bisa menyebabkan si lobster akan stres. Dan itu bisa juga menyebabkan kematian. Jadi itu harus diperhatikan. Kalau itu sudah dijalankan, maka itu yang lain akan lebih mudah. Lalu yang berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan, lobster air tawar adalah binatang yang ganti kulit. Jadi dia kalau dia akan tambah besar, kulitnya tidak bisa tambah besar. Maka dia akan buka kulitnya, copotin kulitnya, dan tinggal dagingnya saja. Bahkan jalan pun nggak bisa, karena itu lobster itu adalah binatang yang nggak ada tulang. Tulangnya itu di luar, kulitnya adalah tulangnya. Begitu kulitnya nggak ada, dia benar-benar daging saja, teronggok, nggak bisa jalan. Dan itu butuh waktu 1-2 hari untuk keras kembali. Kira-kira beberapa jam kemudian dia udah cukup lumayan agak keras, dia bisa jalan dikit-dikit, masuk umpet ke tempat persembunyiannya. Butuh waktu kira-kira 1-2 hari buat benar-benar keras kembali. Dan dalam waktu 1-2 hari itu, kalau dia ketemu lobster yang lain bisa capit, tarik, dan dimakan. Itu namanya kanibal. Jadi dunia lobster tawar itu perlu diperhatikan tingkat kepadatan daripada akuarium atau kolamnya. Kalau terlalu padat, maka lobster itu bisa saling memakan dan akhirnya habis. Tinggal separohnya atau seperempatnya atau sepertiganya. Itu diperhatikan kepadatan. Yang kedua adalah untuk mengurangi kanibal adalah tempat persembunyian. Jadi lobster tawar ini adalah binatang malam atau nokturnal yang dimana dia aktifnya itu pada malam hari. Jadi kalau siang-siang itu kebanyakan dia ngumpet dan sebagainya, dan memang dia lebih nyamannya seperti itu. Jadi kita siapin pipa perawan sejumlah lobsternya. Jadi nanti pada waktu siang hari dia akan ngumpet di situ. Sekaligus itu juga mengurangi tingkat kanibal. Karena dengan mereka masuk ke dalam pipa itu, maka kemungkinan mereka saling ketemu, saling kanibal itu akan lebih kecil. Seperti itu. Jadi kurang lebih pemeliharaan lobster seperti itu harus diperhatikan. Lalu juga pemberian pakan itu harus diperhatikan juga karena pemberian pakan harus pada waktu malam hari itu jumlahnya lebih banyak daripada siang hari. Jadi jangan dibalik. Kalau dibalik maka makanan itu akan banyak terbuang, tersisa sehingga akan menyebabkan amoniak. Jadi pada malam hari itu kira-kira dia makan 75% dari total yang diperlukan. Dan sisanya siang hari 25% dari totalnya. Totalnya itu berapa? Kira-kira 3% dari berat badan lobster per hari. Jadi misalnya total lobster itu 1 kilo, maka 3%-nya dari 1 kilo itu yang diberi makan buat si lobsternya per hari itu. Seperti itu. Dan semakin besar lobsternya, 3% itu akan makin sedikit. Jadi jadi 2,5%. Untuk perkawinan, penetasannya, itu nanti kita kembangkan namanya teknik kawin massal.
di mana perkawinannya bukan 5-3 lagi, tapi 1:3. Bis lo nanti ada yang di kolam semen skala menengah dan yang skala besar menggunakan kolam tanah. Kurang lebih seperti itu cara budidaya untuk lobster air tawar. Lobster air laut yang kita kenal di Indonesia itu seperti ini. Jadi lobster laut ini namanya spiny lobster. Spiny lobster itu dia nggak ada capit. Jadi kakinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang saya pegang ini adalah contoh lobster laut yang harganya paling mahal. Namanya jenis mutiara. Jadi di Indonesia itu banyak lobster laut. Ada yang batu, ada yang lobster hijau, lobster bambu. Dan ini yang paling mahal lobster mutiara. Itu harga per kilonya kira-kira 1 juta lebih per kilo. Dan yang ada di belakang saya ini adalah lobster laut mutiara yang beratnya waktu masih hidup dulu itu 4,5 kilo. Jadi bayangin sekali makan ini 4,5 juta. Ya, 30 menit selesai. Satu kredit cicilan 3 bulan. Nah, dan yang saya pegang tangan kiri saya, ini adalah lobster laut yang import dari luar. Jadi kalau lobster laut yang kayak seperti lobster laut Kanada, dari Kanada dan sebagainya, itu dia kakinya cuma 4. 1, 2, 3, 4. Dan kaki kelimanya ini jadi capit. Jadi dia ada capit, 2 capit yang besar. Ini ciri-cirinya lobster laut yang dari Indonesia dengan lobster laut yang import. Dan lobster air tawar yang saya budidayakan, itu bentuknya sama persis seperti ini. Jadi ada capitnya, kakinya ada 4. Mari kita lihat sebelah sini. Jadi cara memegang lobster air tawar ini, kita harus pegang dia dari arah belakang. Jadi pertama diserok dulu. Kemudian kita pegang dia dari arah belakang di bagian kepalanya seperti ini. Jadi kalau megang lobster air tawar ini atau lobster laut pun juga sama, pegang kepalanya. Jadi kalau pegang capit, kalau kita pegang ekornya, dia masih bisa ngebalik nyapit kita. Kalau pegang capitnya apalagi ya. Jadi kalau kita pegang tuh kepalanya. Jadi kalau kita pegang kepalanya, capitnya nggak bisa ke belakang karena engselnya itu terbatas. Dan kita lihat lobster air tawar yang saya budidayakan ini, dia kakinya ada 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi kaki kelimanya itu jadi capit. Persis seperti lobster laut yang dari luar negeri. Nah, tetapi memang bedanya lobster laut yang import itu capitnya jauh lebih besar. Sedangkan yang ini capitnya lebih kecil. Bedanya itu saja. Jadi yang saya pegang ini adalah yang jantan ya. Yang tadi saya katakan bahwa capitnya ada merahnya dan ada alat kelaminnya sebelah sini, ada 2 tonjolan di bawah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau lobster ini berganti kulit, kita bisa lihat luar biasanya. Kalau dia ganti kulit, kulitnya sama persis seperti lobsternya. Ada capitnya, ada kumisnya, ada antenanya, ada antena yang kecilnya, ada kakinya, dan sebagainya, semua lengkap. Jadi ketika dia dagingnya keluar itu semua benar-benar keluar. Termasuk daging kumisnya dia tarik dari dalam. Daging capitnya dia tarik dari dalam. Daging ekor semua dia sistemnya tarik dari dalam, tarik. Dan keluarnya lewat sini. Antara kulit kepala, kulit ekor, nanti dia keluar lewat sini. Pluk, keluar. Semua dia tarik dari dalam dagingnya. Jadi kalau kita sandingkan kulit dengan lobsternya, itu sama persis. Bedanya cuma satu. Yang membedakan ini kulit atau lobsternya, yaitu apa? Kita lihat matanya. Jadi kalau si kulit itu nggak ada matanya. Jadi kalau kita lihat di akuarium kita pelihara 8 ekor, tahu-tahu loh, kok jadi 9. Nah, itu kita harus lihat mana yang nggak ada matanya. Kalau yang nggak ada matanya, itu kulitnya. Dan yang kedua adalah yang luar biasa. Ketika lobster ganti kulit, apa yang cacat akan kembali normal lagi. Misalnya, sebelumnya mungkin dia capitnya ada buntung. Mungkin sebelumnya kumisnya ada buntung. Dan sebagainya, anggota badannya ada yang buntung. Ketika ganti kulit, anggota badan tersebut akan tumbuh lagi. Jadi lobster bisa meregenerasi sel-sel tubuhnya yang rusak. Dan dipercaya, ada beberapa penelitian memang masih pro kontra, ada yang mengatakan bahwa kemungkinan lobster air tawar ini adalah termasuk binatang yang abadi. Dalam pengertian gini, dia nggak pernah mati karena tua. Jadi ketika dia berganti kulit, dia akan meregenerasi sel-sel tubuhnya yang rusak. Mungkin sebelumnya ada organ-organ tubuhnya udah lemah, jadi baru lagi dan seterusnya. Jadi sehingga bisa dikatakan bahwa dia akan terus hidup, jadi muda lagi, jadi muda, terus masih muda. Jadi dia nggak pernah jadi tua. Jadi dia nggak mati karena tua. Memang masih pro kontra, tetapi itu suatu hal yang menarik dari lobster air tawar ini. Baik, ini kita akan jawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan di
sini ada Vito Nolan 71 yang menanyakan syarat hidup lobster air tawar itu bagaimana. Jadi seperti yang mungkin saya sudah bahas sebelumnya tadi, bahwa syarat hidup lobster air tawar itu dia adalah yang kita harus perhatikan airnya. Jadi yang pertama, suhu air 24-30 derajat, kita masukkan termometer ke dalam air, kita ukur suhunya. Yang kedua adalah kita menggunakan tes pH untuk mengukur kadar pH-nya. Dia harus 6,5 sampai 8 dalam range itu. Dan kemudian kalau sebagai tambahan, kalau udah peliharaan cukup lama, harus dicek juga kadar amoniak. Kadar amoniaknya itu maksimal 1 ppm. Itu syarat hidup untuk lobster air tawar. Kemudian pertanyaan kedua dari Tripras yang menanyakan cara memilih benih dan perawatan benih. Jadi kalau asumsi saya benar, benih yang dimaksud adalah anakan. Yang pertama kita harus cari anakan dari indukan yang berkualitas. Jadi tidak sembarangan anakan. Jadi kita perlu ketahui ketika indukan itu dikawinkan, dia menghasilkan ratusan anakan. Ratusan anakan itu akan terbagi 3 grade. Grade A, grade B, dan grade C. Grade A itu pertumbuhannya paling cepat. Itu biasa kita simpan untuk jadi calon indukan. Itu hanya ada sekitar 20%. Lalu ada sekitar 60% itu pertumbuhannya standar. Itu yang kita pakai untuk pembesaran konsumsi. Lalu ada sekitar 20% lagi sisanya, itu yang pertumbuhannya paling lambat. Itu kita biasa jual untuk jual hias. Jadi yang kita pakai hanya grade A dan grade B. Taunya dari mana? Taunya tentu kita lebih aman, kita beli indukan, kita ternakan sendiri, kita hasilkan benih sendiri. Maka dari situ kita bisa tahu pasti bahwa anakan itu kualitasnya seperti apa. Itu yang paling benar. Dan perawatan benih sebenarnya sama dengan perawatan indukan, dengan kondisi air yang sama, pH yang sama, lalu kemudian pemberian pakan juga sama. Pengertian benih yang biasa dilakukan di dunia lobster air tawar adalah ukuran 2 inci atau umurnya minimal 2 bulan. Itu secara daya tahan tubuh dan sebagainya sudah cukup kuat untuk dikirim jarak jauh dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Amel Bapau mengenai cara pemberian makan lobster. Jadi pertama kita harus tahu dulu, lobster ini adalah pemakan segala. Dia bisa makan apa saja. Jadi kalau kita misalnya mau kasih makan keong mas, kasih makan ikan lucah yang harganya murah, kasih makan misalnya kayak jagung, nggak bisa. Jadi yang penting memenuhi protein dan karbohidrat, itu minimal. Nanti selain itu ada lagi vitamin dan sebagainya. Nah itu kita bisa menggunakan pakan alami, dan yang perlu diingat adalah pemberian pakan tidak boleh berlebihan. Jadi dia harus udah habis dalam waktu kira-kira 12 jam. Jadi kalau lebih dari itu, takutnya dikhawatirkan pakan alami tersebut akan membusuk. Seperti itu. Nah, kalau dalam skala kita masih kecil, cuma di akuarium, atau kalau main yang sedikit, lebih aman menggunakan pelet lobster. Dan pemberian makannya, dia makan hanya kira-kira 3% dari berat badan dia per hari. Dan dilakukan 75% pada malam hari, 25% pada siang hari. Dan ingat, tidak boleh terlalu banyak. Jadi kalau di awal kita masih belum tahu seberapa banyak, kasih makan sedikit dulu. Dan dari situ baru kita akan tahu, oh satu hari ini kira-kira makannya sekian banyak. Nah baru 75% malam, 25% siang.